Kita mau baca fabel yang ada di majalah Geliat Gemilang. Judulnya Saat Pak Jago Sakit. Pagi itu terjadi kegaduhan di seluruh desa bahagia. Suasana desa mendadak kacau. Tuan sapi keluar rumah dengan rasa bingung. Kemudian Pak Kerbau pun demikian. Bibi kambing menengokkan kepalanya dari pintu. Tuyung, gitu. Ada kegaduhan apa ini? Kata bibi kambing. Nih, tidak biasanya kita kesiangan. Lihat, matahari sudah makin meninggi. Kata tuan sapi. Kemana Pak Jago? Mengapa tadi pagi ia tidak berkokok? Tanya warga desa yang lain. Sudahlah, ayo kita siap-siap beraktivitas. Walaupun kita semua kesiangan, tapi tetap semangat. Sebelum berangkat kerja, nanti kita lewat rumah Pak Jago. Kita cari tahu kenapa tadi pagi beliau tidak berkokok. Kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing menjalani rutinitasnya. Ada ibu kelinci nih yang mengantar anaknya sekolah. Terus ada Bu Bebek yang juga mendampingi anaknya untuk berangkat sekolah. Setelah ibu kelinci dan ibu bebek mengantar anaknya, mereka ditemani Nyonya Angsa pergi ke pasar untuk beli keperluan sehari-hari. Kemudian Bu Kambing mencari tahu keadaan rumah Pak Jago. Ibu Kambing sama Pak Sapi ke rumah Pak Jago. Pengen lihat Pak Jago kenapa? Karena pagi tadi tidak membangunkan desa. Kemudian setelah tiba di rumah Pak Jago, pandangannya tertuju di pagar samping rumah tempat Pak Jago bertengger setiap hari. Jadi kalau pas mau kayak gitu, Pak Jagonya suka bertengger, suka berdiri di pagar rumahnya. Pak Jago, kenapa masih bertengger di sana? Kata Pak Kerbau, wajahmu terlihat pucat. Apa yang dirasakan Pak Jago? Kata bibi kambing. Mereka bersama-sama membantu Pak Jago turun dari atas pagar. Ayo Pak Jago, kita turun, katanya gitu. Pak Jago kenapa? Kata ibu kelinci. Sepertinya Pak Jago sakit tenggorokan ya. Kata Bu Kelinci kayak gitu. Kemudian sepertinya Pak Jago sakit tenggorokan yang mengganggu pita suaranya, sehingga beliau tidak bisa berkokok untuk membangunkan kita semua. Kemudian si bibi kambing. Bibi kambing tahu obat buat mengobati Pak Jago. Bibi kambing kemudian pergi ke rumah nenek kambing. Nenek kambing itu yang biasa membuat jamu untuk warga desa apabila ada yang sakit. Sesampainya di rumah nenek kambing, keduanya menceritakan keadaan Pak Jago. Nenek kambing paham dan meminta keduanya untuk kembali lagi nanti sore untuk mengambil jamu racikan Pak Jago. Sore hari, bibi kambing mengambil jamu untuk Pak Jago di rumah nenek kambing. Jamu dalam wadah itu masih hangat dan tercium aroma sedap. Kata nenek, jamu racikan itu terdiri dari jahe, kencur, gula aren, dan beras yang ditumbuk. Jamu itu bisa jadi obat untuk menghangatkan badan dan memulihkan suara Pak Jago. Obatnya harus diminum 2 kali, malam dan pagi hari, kata nenek kambing. Bibi kambing bersama Pak Sapi, Tuan Kerbau, dan Ibu Kelinci mengantar jamu racikan itu untuk Pak Jago. Sesampainya di rumah Pak Jago, jamu itu segera diberikan untuk diminum. Mereka memberitahukan bahwa Pak Jago harus istirahat dulu. Kalau Pak Jago istirahat, yang membangunkan warga siapa? Kemudian bibi kambing itu
mencari orang yang bisa menggantikan Pak Jago untuk bekerja sementara waktu. Keesokan harinya, semua warga desa bahagia, tidak ada yang terlambat bangun. Mereka mendengar suara ayam berkokok. Nah, meskipun samar-samar, suara itu berasal dari pinggir hutan. Setelah 2 hari, Pak Jago kembali melaksanakan tugasnya berkokok untuk membangunkan warga desa. Suara lantangnya sudah pulih kembali berkat kedisiplinannya. Minum jamu yang dibikin sama nenek kambing. Nah, semua warga desa bersyukur dan tak lupa berterima kasih kepada tetangga desa yang telah ikut membantu meringankan tugas Pak Jago. Jadi Pak Jago sakit apa? Sakit tenggorokan, batuk gitu ya Naya. Jadi Pak Jagonya nggak bisa bekerja. Sekarang Pak Jagonya sudah sehat karena makan jamu dari nenek kambing. Oke, selesai.